Asa, baik Bapak Ibu Saudaraku, kita masih belajar terus. Ini adalah hari yang ketiga. Kita belajar mengenai identitas sebagai orang percaya. Dan pagi ini kita belajar identitas kita sebagai orang percaya adalah warga kerajaan surga. Ya, sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Mari Roh Kudus bawa kami untuk mengenal Bapa lebih lagi, mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, dan juga mengenal diri kami, panggilan kami, destiny kami, mengenal identitas kami. Beri kami roh hikmat dan wahyu, bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Kami adalah God's ambassador, kami adalah ambasadornya Tuhan, utusannya Tuhan di bumi. Terima kasih Bapak bicara kepada kami. Mari Roh Kudus beri kami roh hikmat dan wahyu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, wow, apakah Bapak Ibu Saudara excited? Sebagai warga kerajaan surga, we are a God's ambassador. Bapak Ibu Saudaraku, setiap negara punya ambasador, punya utusan, punya duta, punya perwakilan. Begitu ya. Indonesia punya perwakilan di sangat banyak negara. Ya, walaupun memang beberapa negara tertentu kita belum punya ambasador, belum punya perwakilan, belum punya duta. Nah, dan yang menarik dari ambasador ini Bapak Saudara, contoh umpamanya, kalau kita ini, saya bersyukur juga, sebelumnya saya bersyukur juga gini ya. Sekarang Bapak Saudara, kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita pergi ke kedutaan, sekarang mudah ya, dan kemudian duta-duta Indonesia di berbagai negara itu sekarang ramah-ramah, ya ramah-ramah. Dulu agak susah ya, sekarang ya saya bersyukur banyak negara saya pergi itu bahkan kadang-kadang duta besarnya ada di situ, dan mereka walaupun nggak selalu ketemu lah ya, nggak selalu, tapi ya petugas-petugas di kedutaan itu mereka welcome banget. Mereka akan beritahu kepada kita kondisi negara itu, kebutuhannya, dan kemudian apa saja yang mereka buat, apa tantangannya, dan seterusnya Bapak Saudara. Tapi yang menarik adalah begini. Kita sebagai warga negara Indonesia, katakanlah kita sedang pergi ke, katakanlah ke Eropa, begitu ya. Ketika kita masuk ke kedutaan Indonesia, ke KBRI di sana, itu kita seperti ada di tanah Indonesia Bapak Saudara. Di kedutaan itu. Nah itu jadi setiap negara, ya ada negara tertentu juga mereka itu sangat concern dengan warga negaranya gitu. Ya mungkin kita berharap one day Indonesia juga begitu ya. Saya kebetulan mengenal beberapa, ya bukan beberapa lah, adalah duta dari negara lain di Indonesia yang kebetulan ya saya kenal Bapak Saudara. Dia itu kadang-kadang dia bilang, sebentar ya aku repot nih, ada ini warga negara kami ini lagi begini begitu. Wah, saya pikir mereka sangat ini ya, diperhatikan sekali warga negaranya. Nah, kalau dalam hal ini ya ini kita perlu masih berdoa untuk apa ini ke KBRI ya, kedutaan. Mereka kadang-kadang mau di WA pun ya masih slow respon sekali ya. Tapi kalau datang sangat saya akuin gitu. Saya ngalamin pribadi. Kalau WA sejauh ini belum pernah direspon gitu ya. Ya mungkin karena terlalu banyak warga negara Indonesia di setiap negara barangkali ya. Nah, jadi Bapak Saudara, demikian juga kita ini adalah duta kerajaan surga di bumi. Nah, ini identitas yang sangat luar biasa Bapak Saudara. Di dalam Filipi 3:20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah sekarang sebenarnya banyak negara di dunia ini memperbolehkan dua warga negara Bapak Saudaraku. Nah sebenarnya di Indonesia juga begitu, tapi begitu 17 tahun dia harus memilih warga negaranya, karena khususnya buat yang terjadi pernikahan campur gitu ya. Mungkin papanya atau mamanya warga negara Indonesia, papanya atau mamanya warga negara asing. Ya nanti begitu dia dewasa dia harus memilih gitu. Tapi dia dua fungsi.
Tapi di Indonesia orang dewasa, dua warga negara secara resmi kelihatannya kita belum diakui, belum bisa. Tapi ada negara-negara tertentu mereka boleh. Mereka bisa punya dua paspor gitu. Nah, tetapi pada kenyataannya kita ini memang warga negara Indonesia, identitas kita di bumi, tapi kita punya identitas lain, yaitu warga negara surga. Bapak Saudaraku. Jadi kita di dunia ini adalah pendatang. Nah, jadi sebagai orang percaya itu identitas utama kita itu tidak lagi ditentukan. Jadi kan ada dua warga negara. Ada identitas utama, warga negara utama itu yang warga negara surga itu, Bapak Saudaraku. Nah, itu tidak lagi dilatar belakangi oleh pencapaian kita di dunia ini, seperti katakanlah etnis, jabatan, atau pencapaian prestasi kita di dunia ini. Ya, melainkan itu ditentukan oleh panggilan surgawi, panggilan ilahi. Nah, jadi kita ini adalah warga kerajaan surga yang resmi. Itu sebuah kehormatan yang dikukuhkan dengan pengorbanan Kristus. Kita itu bisa menjadi warga negara surga karena Kristus sudah membayarnya, dan kemudian kita menjadi miliknya Tuhan Yesus, Bapak Saudaraku. Ketika kita percaya, wah itu jangan lupa Bapak Saudaraku, tidak semua orang otomatis menjadi warga kerajaan surga. Dan setiap warga negara kerajaan surga tidak juga otomatis menjadi ambassador, kecuali dia memang mau menjadi desain yang diutus menjadi ambassador, perwakilan. Nah, jadi sekarang kita mau belajar Bapak Saudara, seperti apa sih karakteristik gitu daripada warga kerajaan surga itu. Nah, di sini setidaknya saya ada catat 5 ya. Dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 9, di sini Paulus menggambarkan 5 ciri warga kerajaan surga di tengah penderitaan. Nah, yang pertama memberitakan Injil. Nah, ini dalam ayat 2 sampai 3, fokus pada perkara surgawi bukan masalah sementara. Nah, banyak orang percaya, tapi banyak juga orang percaya ini gak pernah mau memberitakan Injil, Bapak Saudara. Padahal memberitakan Injil itu mudah, semudah minum air. Ya minum air itu ya mudah, ya begini kan, buka, minum. That's it. Terus memberitakan Injil semudah minum air, yes. Tinggal buka mulut ngomong. Beritahu apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. That's it, Bapak Saudara. Masalah orang itu terima atau nggak terima, orang itu percaya atau nggak percaya, is not our business. Itu bukan lagi urusan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 3. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Perlu kita ingat, Bapak Saudara. Jadi bagian kita beritakan aja. Apakah nanti dia percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Beritakan saja Injil. Amin. Tidak ada bibit Injil itu, benih Injil itu kembali dengan sia-sia. Jadi itu ciri yang pertama, fokus pada kerajaan surga, yaitu beritakan Injil, Bapak Saudaraku. Yang kedua, bersukacita. Ya, bersukacita ayat 4. Sukacita yang lahir dari keyakinan akan pemeliharaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada begitu banyak alasan untuk menggerutu bersungut-sungut di bumi ini. Tetapi kalau kita mengarahkan hati kita, pandangan kita, iman kita kepada Tuhan, kita itu bersukacita. Walaupun yang kita alami saat ini tidak menyenangkan. Tetapi kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu hanya proses sementara untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan, melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kita bersukacita. Yang ketiga, berbuat baik. Ayat 5. Menjadi saluran berkat meski dalam pergumulan. Seperti jemaat Filipi yang mendukung Paulus dalam kekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita itu berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Bukan supaya menyenangkan Tuhan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Karena itu identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Kemudian juga seperti yang
jemaat Filipi ini lakukan, walaupun dalam kekurangan dan kesulitan, mereka tetap mendukung eh, Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengerti eh, apa namanya itu ya, identitas kita sebagai orang percaya, di mana kita juga harus memberitakan Injil. Nah, di dalam hal ini kita mengerti, kita mendukung pemberitaan Injil itu bukan karena kita sudah berkelimpahan. Nah, ketika masih di kampung dulu, Bapak Saudara, gereja kami yang di kampung itu, kita itu disarankan puasa untuk doa misi. Nah, nanti di tiap minggu siapa yang puasa. Nah, kalau puasa itu kan kita cuma jadinya dari makan 3 kali kan jadi makan 2 kali. Nggak ada plus, nggak ada, sorry. Harusnya makan 3 kali plus jajan-jajan. Nggak, jadi kalau puasa nggak ada jajan, makan sisa 1 kali. Nah, yang tadi makan 2 kali plus jajan, biasanya kita keluar berapa? Itu kan nggak jadi keluar tuh, karena kita puasa kan. Nah, itu dananya itu ditabur untuk pelayanan misi, Bapak Saudara. Itu gereja kami yang di kampung itu. Nah, dulu seperti itu. Jadi hari Minggu nanti itu juga ada yang diumumkan juga. Kalau mereka mau diumumkan, namanya disebutkan boleh. Kalau nggak disebutkan juga boleh. Tetapi untuk pertanggungjawaban disebutkan. Tapi beberapa orang yang bilang tolong namaku nggak usah disebut. Nah, jadi itu kalau umpamanya dia puasa katakanlah seminggu. Nah, biasa sekali makan berapa? Kalau seperti sekarang katakanlah sekali makan 50.000. Ya, kalau di daerah tertentu mungkin 20.000 gitu ya. Let's say 20.000 lah. Jadi kalau umpamanya 2 kali makan 40.000. Berarti sehari dia hemat 40.000, 2 kali makan di skip. Berarti kalau dia seminggu dia puasa, ya itu 40.000 kali 7, 4 hari, 6 hari atau 7 hari gitu. Ya 24.000 atau 28.000, 280.000, nah itu dia dukung, taruh untuk misi, Bapak Saudaraku. Nah, jadi bukan karena udah berkelimpahan. Menurut penelitian yang pernah saya baca dari sebuah buku, menurut penelitian Bapak Saudaraku, 80% dana misi di dunia saat ini itu bukan dari orang yang sudah berkelimpahan, pokoknya dari kaya raya gitu ya. Memang banyak juga orang yang sudah sangat diberkati secara materi, mereka mendukung misi itu banyak. Tetapi 80% dana itu bukan dari mereka yang sudah berkelimpahan secara materi. Tetapi ya memang mereka tahu mereka dipanggil, tapi karena mereka merasa tidak bisa pergi karena keluarga, tanggung jawab, pekerjaan, dan seterusnya. Tapi mereka pengen pergi ke bangsa-bangsa. Caranya gimana? Ya mereka dicari siapa yang pergi ke pulau-pulau, pergi ke bangsa-bangsa. Mereka tinggal nabur ke situ. Ya kalau pergi sendiri mungkin let's say kalau ke Afrika itu minimum 50 juta untuk 10 hari. Nah kalau kita pergi waktunya 10 hari biaya 50 juta. Ya kalau kita terpanggil pergi ya kita nggak usah pergi ke sana habiskan 10 hari atau 50 juta. Kita mungkin cuman aku ikut ambil bagian lah 10% dari saya 5 juta gitu umpamanya. Mungkin ada teman ajak cerita yang lain, ada mau ikut ambil bagian ke Afrika nggak? Pemainnya berapa orang ikut ambil bagian. Jadi seperti itu Bapak Saudaraku. Itulah yang juga jemaat Filipi ini lakukan. Yang keempat, bersyukur. Mengucap syukur sebagai korban yang berkenan. Ibrani 13 ayat 15. Nah, bersyukur ini menjadi salah satu korban juga Bapak Saudaraku. Di mana bersyukur itu memang kadang-kala sulit ya. Kadang-kadang sulit bersyukur itu. Apalagi doa kita belum terjawab. Yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Tapi ya belajar Bapak Saudara. Bersyukur selalu atas kasih-Mu dalam hidupku. Jadi Bapak Saudaraku, kita itu bersyukur bukan karena kondisi kita sudah sangat baik. Ya dalam itu pun kita bersyukur memang. Tapi kita bersyukur bahwa
Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kita kepercayaan, kesempatan, kepercayaan, dan seterusnya. Kita bersyukur. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kelima, Bapak Saudaraku, memelihara pikiran murni. Ayat yang ke-8. Memfokuskan pikiran pada yang benar, mulia, adil, sedap dengar, disebut kebajikan, patut dipuji, dan seterusnya. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, karena Bapak Saudaraku, the real battle zone, wilayah peperangan itu ya di pikiran ini, Bapak Saudara. Di pikiran ini wilayah peperangan itu. Nah, apakah kita menang atau kalah itu ditentukan dari pikiran. Karena itu kita tidak bisa, orang berkata kosongkan pikiran, tidak bisa. Bapak bisa tahu ketika kita kosongkan pikiran, ya yang lain masuk. Kita nggak bisa mengosongkan pikiran, kita bisa mengalihkan, menukar gitu pikiran itu. Karena kadang-kadang kan otak kita itu kan banyak dia simpan memori. Makanya kadang-kadang ketika kita lagi doa yang muncul makanan, yang muncul apa, yang muncul orang lain gitu. Nah, tapi kita arahkan itu ya ke firman yang benar, yang murni, yang mulia, yaitu kita alihkan. Saya dari dulu berpikir kata kosongkan itu kayaknya saya sendiri nggak pernah berhasil mengosongkan pikiran. Mengosongkannya itu gimana? Nggak membayangkan apa-apa. Bayangkan kegelapan aja. Bayangkan cahaya terang atau gimana gitu. Tapi orang yang sering mengosongkan pikiran akhirnya kan mereka diisi dengan yang lain. Sebenarnya memfokuskan kepada sesuatu itu lebih mungkin. Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita memelihara pikiran kita murni, fokuskan kepada firman. Nah, jadi Bapak Saudaraku, mari kita menghidupi identitas kita dengan integritas. Karena identitas kita sebagai warga kerajaan surga itu dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus, Bapak Saudaraku. Nah, karena itu kita harus menghidupi kewarganegaraan kita itu dengan bijak. Warga negara kita dengan bijak. Baik itu sebagai warga negara surga maupun warga negara Indonesia di dunia ini, Bapak Saudara. Nah, jadi sehingga kita membawa kesejahteraan di kota kita, di bangsa kita, di negara kita ini, bahkan di bangsa-bangsa lain. Sambil kita berjalan menuju rumah abadi. Yaitu di surga, itulah rumah kita yang sebenarnya. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita di sini pendatang. Kita diutus untuk tugas khusus. Saya kira itu Bapak Saudaraku, kiranya ini semakin membuat kita mengenal identitas kita. Kita adalah warga kerajaan surga yang diutus ke bumi dengan sebuah visi. Karena itu walaupun di bumi, mari tetap fokus kepada kerajaan surga. Apa sih kerajaan surga itu? Yaitu bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dan kemudian fokusnya itu membawa juga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dan mereka yang percaya menjadi murid. Dan mereka juga harus memuridkan. Dan semakin banyak orang diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami adalah warga kerajaan surga. Mari Roh Kudus pimpin kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Jadi pada kami seperti yang Kau mau. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat untuk memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan, teguhkan firman yang kami sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sehingga semua yang sakit sembuh, semua yang berat diberi kelegaan, semua yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pimpin kami hari ini. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Apapun yang kami sentuh berhasil dan beruntung. Kami diberkati jadi saluran berkat. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin Bapak Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.